rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita teruskan lagi. Sekarang injak ke pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wal fardu mimma dzakarnahu arba'a asyara. Rukun salat itu jumlahnya ada 14. Ada 14 rukun salat. Apa 14 itu? Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua takbiratul ihram, takbiratul ihram. Jadi yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Wal qiyamu, kemudian berdiri. Wa qiraatul fatihati, membaca surah Fatihah. War ruku'u hatta tatma'inna fihi, rukuk sampai betul-betul tumakninah. Warraf'u minar ruku'i hatta ta'tadila, kemudian bangun dari rukuk sampai betul-betul tegak lurusnya, jangan sampai belum tegak sudah langsung bungkuk lagi. Wasujudu hatta tatma'inna, kemudian sujud sampai tumakninah pada saat sujudnya itu. Wal julusu baina sajdataini hatta tatma'inna, kemudian duduk di antara dua sujud sampai tumakninah. Wal julusu fi akhir sholati, kemudian duduk di akhir sholat, yaitu disebut dengan duduk tasyahud. Wa tasyahudu fihi, kemudian membaca tasyahud di dalam duduk tersebut. Wassalatu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, kemudian sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat taslimatul ula, kemudian membaca salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama, salam yang pertama. Kemudian yang terakhir yang ke-13 wan niyatul khuruj, kemudian pada saat salam itu ada niat untuk menyelesaikan sholat atau keluar dari sholat. Kemudian yang ke-14 at-tartibu, yaitu tertib. Wa tartibu af'aluha ala ma dzakarna, mengerjakannya itu berurutan. Itu mengerjakannya berurutan, mulai dari takbiratul ihram, niat tadi, terus takbiratul ihram itu berurutan. Itu ada 14 rukunnya. Wasunnatu khamsun wa salatun, sunnahnya ada 35. Apa 35 itu? Raf'ul yadaini, mengangkat dua tangan. Raf'ul yadaini, mengangkat dua tangan. Fi takbiril ihram, pada saat takbiratul ihram, yaitu mengangkat dua tangan. Warruku'u, kemudian mengangkat tangan pada saat ruku'. Warraf'u minar ruku'i, bangun dari ruku' juga mengangkat tangan. Wa wada'al yumna 'ala shimal, meletakkan tangan yang kanan pada atau di atas tangan yang kiri. Wan nadru ila maudhi'i sujud, sunnah yang lainnya adalah pada saat sholat melihat ke tempat sujud, jangan lihat ke kanan ke kiri atas bawah, disunahkan melihat ke arah sujud. Wa du'aul istiftah, kemudian membaca doa iftitah. Wa ta'awud, kemudian membaca ta'awud. Jadi pada saat kita membaca Fatihah sebelum bismillah, kita juga disunahkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, dan seterusnya diawali dengan ta'awud. Kemudian takmin setelah selesai waladdallin, amin, disunahkan baca amin. Wa qiraatu surah, kemudian membaca surah, disunahkan baca surah ba'dal fatihati, setelah membaca surah Fatihah. Wal jahru, kemudian disunahkan menjaharkan pada saat sholat yang jahar. Wal israr, dan memelankan bacaan pada saat sholat yang bacaannya harus dipelatkan. Wat takbirat siwa takbiratul ihram, kemudian membaca takbir selain takbiratul ihram, takbir intikal. Misalnya pada saat sujud, mau bangun dari sujud, duduk di antara sujud, Allahu Akbar, mau sujud lagi, Allahu Akbar. Jadi takbir intikal itu juga
hukumnya sunnah, disunahkan. Wat tasmi wat tahmid fir raf'i, kemudian membaca tasmi, membaca tahmid pada saat bangun dari ruku. Apa itu tasmi? Sami Allahu liman hamidah. Membaca itu sunnah hukumnya pada saat bangun dari ruku. Jadi wat tasmi wat tahmid fir raf'i minar ruku'i wat tasbih fir ruku'i. Jadi sami Allahu liman hamidah pada saat bangun dari ruku itu disunahkan. Kemudian juga membaca tasbih pada saat ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu disunahkan. Wa tasbih fi sujud, kemudian tasbih pada saat sujud. Wa wada'ul yadi 'ala rukbati fir ruku'i, meletakkan tangan pada dengkul saat ruko. Jadi tangannya itu memegang dengkul pada saat ruko, dicengkeram dengkul itu dengan tangannya, itu sunnah hukumnya. Wa madda dhahra wal unuqa fihi, kemudian meluruskan punggung, meluruskan leher pada saat ruko, itu sunnah hukumnya. Jadi namanya ruko itu punggung dan leher itu lurus, antara punggung dan leher lurus, diluruskan antara punggung dan leher itu pada saat ruku. Wal bidayatu birrukbati, kemudian ketika sujud artinya bangun dari ketika sujud tuh, wal bidayatur rukbah, pada saat sujud itu mendahulukan lutut. Pada saat mau sujud itu mendahulukan lutut. Tsumma bil yadi, kemudian diikuti oleh tangan. Jadi sunnah hukumnya pada saat mau sujud, lututnya dulu diletakkan di lantai, baru tangannya diletakkan di lantai, itu pada saat sujud. Wa wada'ul anfi fis sujud, kemudian disunahkan juga meletakkan hidung, artinya hidungnya menyentuh pada lantai pada saat sujud. Wa mujafatul mirfaqati indal jammi fir ruku'i, kemudian meluruskan tangan pada saat ruku. Jadi menahan dari arah kanan dan kiri, nggak boleh mekar pada saat ruku tangannya. Jadi tangannya lurus, makanya ruku supaya lurus tangannya. Jadi tangan itu mendorong lutut sampai ke belakang sehingga lurus punggung dan lehernya. Wasujudu wa iklalul batni, pada saat sujud itu merenggangkan perut, anfahidi, dari paha, fi sajdani, di dalam dua sujud. Artinya pada saat sujud itu harus merenggangkan perutnya, tidak boleh nempel di paha, tapi harus direnggangkan, tapi tidak njolor, benar-benar njolor tidak, tetapi yang penting renggang sedikit, namanya iklal, sedikit, merenggangkan sedikit. Artinya di situ antara perut dan fahid, perut dan lutut apa namanya, fahid apa itu fahid, paha, masya Allah nyebut paha susah nian. Pada saat sujud itu antara perut dan paha itu renggang, tidak nempel perutnya di paha. Wad du'au fil julus baina sajdataini, kemudian sunnah berdoa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, itu sunnah. Wal jalsatul istirahah, kemudian duduk istirahat. Duduk istirahat itu sunnah. Wa wada'al yad 'alal ardi indal qiyam, kemudian pada saat mau berdiri itu tangannya bertumpu pada tanah, pada lantai. Tangannya ya, bukan genggam tapi kayak gini. Jadi rohah yang ada yang bangun dari ruko itu begini. Jadi tangannya ini yang nempel di tanah, bukan begini. Kalau begini dikatakan la aslalahu fil hadis. Hadisnya tidak ada dasarnya. Au batil. Imam Nawawi mengatakan hadisnya batil. Tapi yang berdiri dari sujud mau berdiri itu dengan batnul kafi, dengan perutnya tangan. Jadi tangannya begini. Jadi kalau mau istirahat, duduk istirahat sebentar, tangannya ini menekan ke lantai baru berdiri. Bukan begini tapi begini.
Wat tawaruk, kemudian disunahkan juga duduk tawaruk fi akhiris sholati, di akhir sholat. Wal iftiros, kemudian duduk iftiros fi sairil jalsat, di semua duduknya adalah iftiros, di akhir sholat duduknya adalah tawaruk. Duduk tawaruk itu apa? Duduk yang bertumpu pada pinggang, artinya tangan kaki kirinya masuk ke bawah kaki kanan, di bawah pergelangan kaki kanan, kaki kanannya ditegakkan telapak kakinya dan jari-jari kakinya menghadap ke arah kiblat. Itu namanya duduk tawaruk, duduk yang bertumpu pada pinggang. Selanjutnya wawadu ayatul yumna alal fahidi, kemudian meletakkan tangan kanan di atas paha al-makbudah. Tangan kanan diletakkan di atas paha genggam. Karena apa? Mau nunjuk. Jadi tangan kanannya genggam begini, mau nunjuk. Begini boleh, begini boleh, atau begini juga boleh. Jadi mau nunjuk. Nunjuknya nanti begini boleh, nunjuknya begini boleh, nunjuknya begini juga boleh. Jadi tangannya di atas, tangan kanan di atas paha kanan, makbudah, genggam. Kenapa genggam? Karena mau nunjuk. Wal isyaratu bil musabbihah, kemudian mengisyaratkan dengan telunjuk. Ya, begini boleh, begini juga boleh. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah boleh, atau asyhadu an la ilaha illallah boleh, atau asyhadu an la ilaha illallah boleh, seperti itu. Jadi yang penting adalah wal isyaratu bil musabbihah, mengisyarat dengan telunjuk. Wawadu al yadul yusra alal fahidil yusra, kemudian meletakkan tangan kiri di atas paha kiri mabsutotan, tidak usah genggam, tangannya terbuka, tidak genggam. Wa tasyahudul awal, kemudian membaca tasyahud awal. Wassalatu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud itu. Wassalatu ala alihi, kemudian membaca sholawat kepada keluarga Nabi fit tasyahudil akhir, pada saat tasyahud akhir. Wa du'a'u fi akhir sholat, kemudian doa di akhir sholat. Doa di akhir sholat itu maksudnya adalah setelah kita selesai innaka hamidum majid, itu ada doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal. Kemudian Imam Ali menambahkan doa Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma aslam wa ma a'lantu wa ma asrartu antal muqaddim wa antal muakhir. Jadi Imam Ali mengatakan begitu, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu Imam Ali menambahkan doa seperti itu. Kemudian sunnah juga setelah itu doa sendiri. Doa apa saja. Saya ya Allah jadikan anakku anak soleh. Dalam hati nyebutkan seperti itu. Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Ya Allah jadikan istriku istri yang taat. Ya Allah jadikan suamiku suami yang soleh. Ya Allah jadikan ya Allah, pokoknya minta apa yang dia minta. Setelah doa minta perlindungan dari azab kubur, siksa neraka, fitnah hidup, fitnah mati, masih dajjal, baru doa minta ampun tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, baru kita melakukan doa sendiri. Selanjutnya wal kunutu fi subhi, disunahkan juga doa kunut. Jadi doa kunut itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Doa kunut tidak wajib, doa kunut itu hukumnya sunnah. Tidak kunut tidak apa-apa. Tapi kalau mengatakan kunut itu adalah sunnah daripada sunnah sholat, maka kalau ketinggalan kunut harus menggantinya dengan sujud sahwi. Lalu gimana kalau seandainya tidak sujud sahwi juga? Tidak apa-apa, karena sujud sahwi itu adalah hukumnya sunnah. Sholatnya tetap sah. Cuman kalau kita terlewat kunut, kemudian kita sujud sahwi, kita mendapat pahala sujud sahwinya. Karena sujud sahwi itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW apabila kita ketinggalan salah satu dari perbuatan sunnah di dalam sholat. Bukan rukun, tapi sunnah. Tapi kalau lupa baca Fatihah, kemudian lupa ruku, lupa iktidal, lupa salam, lupa takbiratul ihram, itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Itu sholatnya malah tidak sah, harus diulang lagi sholatnya. Kemudian
Wa taslimu tsaniyah, salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Kita kan sholat begitu terakhir, Assalamualaikum warahmatullah. Pada saat kita sudah selesai gini, tadi innaka hamidum majid, terus doa minta perlindungan tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma akhartu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Terus dalam hati berdoa, ya Allah jadikan anak-anakku anak yang soleh, ahli ilmu, ahli ibadah yang Engkau cintai ya Allah. Kemudian baru Assalamualaikum warahmatullah. Pada salam pertama itu niat pertama adalah niat keluar dari sholat, menyelesaikan sholat. Kalau jadi imam niat keduanya itu mengucapkan salam kepada para malaikat, kemudian mengucapkan salam kepada orang yang berada di sebelah kanan kita. Kemudian salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Salam kedua itulah yang sunnah. Salam kedua itu salam diucapkan untuk malaikat, untuk para nabi. Yang pertama tadi untuk malaikat, untuk para nabi, dan untuk orang yang sebelah kanan kita. Salam yang kedua diucapkan untuk para malaikat, para nabi, dan orang yang berada di sebelah kanan kita. Kalau untuk makmum, salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama itu niat keluar sholat, kemudian niat mengucapkan salam kepada imam, dan niat mengucapkan salam kepada orang yang berada di sekitarnya. Begitu juga salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Tidak niat keluar sholat lagi, tetapi niat salam diucapkan untuk imam, diucapkan untuk para malaikat, diucapkan untuk para nabi, diucapkan oleh para hadirin yang datang di situ. Nah, ini sunah-sunahnya. Jadi sunah-sunahnya wa taslimatu tsaniyah, salam yang kedua, wa niyatu salami alal hadirin, niat mengucapkan salam kepada orang yang hadir sholat pada saat itu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta babullahi mutam